Selamat sore untuk anak-anak kelas 11 HKL, di mana hari ini kita kembali lagi bertemu dalam mata pelajaran akuntansi keuangan. Miss berharap pada hari ini kalian masih dalam keadaan sehat selalu dan dijauhkan dari segala penyakit ya. Untuk hari ini kita masuk bab baru yaitu tentang kartu utang. Namun kita harus mengetahui dulu apa itu artinya utang. Utang itu adalah pengorbanan manfaat ekonomi di masa yang akan datang yang mungkin terjadi akibat kewajiban suatu badan usaha pada masa kini untuk mentransfer aktiva atau menyediakan jasa pada badan usaha lain di masa yang akan datang sebagai akibat transaksi atau kejadian di masa lalu. Nah, utang itu adalah terjadi ketika kita melakukan pembelian secara kredit ya. Nah, oleh karena itu kemarin kita sudah mempelajari tentang kartu piutang dan kini kita akan mempelajari tentang kartu utang ya. Pertama kita masuk dulu yaitu adalah utang lancar. Oke, di sini kita akan mempelajari tentang utang lancar. Utang lancar itu apa sih? Utang lancar adalah utang yang diharapkan akan dibayar dalam jangka waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi normal perusahaan dan dengan menggunakan aset lancar yang ada atau hasil dari pembentukan kewajiban lancar orang lain. Nah, utang lancar itu dibagi menjadi beberapa. Di sini ada utang dagang. Oke, kalian bisa lihat ya. Utang dagang atau utang usaha adalah utang yang muncul akibat adanya transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit dan tidak disertakan perjanjian tertulis. Jadi ini pembelian secara kredit ya. Nah, sekarang kita lihat di situ ada studi kasusnya. PD Aneka Jaya atau belum PKP pada tanggal 3 Maret 2017 membeli barang dagangan secara kredit dengan harga 15 juta dari PT Indofood ya, dengan syarat 2/10 N/30. Nah, ini artinya di sana sudah pernah katakan ya, di sana sudah pernah ajarkan artinya 2/10 N/30 itu artinya adalah dia akan mendapatkan diskon 2% jika dia membayar dalam jangka waktu 10 hari dari terjadinya transaksi. Nah, sedangkan jatuh tempo untuk membayar utang tersebut adalah 30 hari. Itu berarti jika PD Aneka Jaya membayar lunas dalam waktu 10 hari setelah tanggal 3 Maret 2017 akan mendapatkan potongan 2%, tetapi jika pelunasan dilakukan setelah 13 Maret 2017 tidak mendapatkan potongan. Jangka waktu pelunasan yaitu adalah 30 hari setelah tanggal 3 Maret 2017. Jika pencatatan menggunakan sistem fisik, jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi adalah sebagai berikut. Nah, jurnalnya yaitu adalah pembelian pada utang dagang ya, seperti biasa ya. Seperti itu, jadi pembelian pada utang dagang. Kita melakukan pembelian tetapi dilakukan secara kredit yaitu utang dagang. Kecuali kalau misalnya kita melakukan pembelian secara tunai, maka di sini akan tertulisnya adalah kas, bukan utang dagang. Tapi karena kita melakukan pembelian secara kredit, maka ditulisnya adalah utang dagang. Yang selanjutnya adalah jurnal saat pelunasan pada masa potongan ya. Nah, jika pembeli melakukan pelunasan saat dalam periode potongan, maka akan mendapatkan potongan sebesar 2% dari harga faktur atau sebesar 2% dikali 5 juta. Nah, 5 juta. Tadi 5 juta dari soal ya. Nah, sebesar 100 juta. Maka jurnal yang dibuat adalah, nah ini adalah jurnal di saat kita melakukan pelunasan, tetapi pelunasannya dilakukan saat dalam jangka waktu 10 hari yang mendapatkan diskon 2% ya. Diskonnya yaitu adalah 100.000 ya. Berarti jurnalnya adalah utang dagang, potongan pembelian pada kas ya. Potongan pembeliannya itu dikredit, kasnya dikredit cara kita mengeluarkan uang ya. Nah, utang dagang. Kenapa utang dagangnya di debit? Misalnya sudah sering katakan bahwa kalau utang dagang di debit itu artinya utang dagang kita berkurang. Tapi kalau utang dagang kita di kredit itu artinya ya. Nah, terus kita lanjut. Nah, apabila pembeli membayar lunas setelah
13 Maret, maka jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut, yaitu utang dagang pada K sebesar 15 juta ya. Nah, selanjutnya kita lihat utang wesel. Utang wesel adalah kewajiban yang didukung dengan janji tertulis untuk membayar kepada pihak lain dalam jumlah tertentu yang ditetapkan dari sisi yang ditetapkan ya. Utang wesel juga ada dua, yaitu wesel berbunga dengan wesel tidak berbunga ya. Oke, di sini ada soal PT Indofood membutuhkan dana 100 juta. Bank Mandiri menyetujui memberi pinjaman sebesar 100 juta pada 1 Oktober 2017. Bank meminta PT Indofood agar menandatangani sebuah promes dengan bunga 12% dalam jangka waktu 4 bulan. Akun yang dibuka adalah kas dan utang wesel. Lihatlah jurnalnya ya. Ini jurnal ya, jurnal yang harus dibuat PT Indofood pada tanggal 1 Oktober. Nah, ya. Jadi ini adalah jurnal yang akan dibuat pada tanggal 1 Oktober. Kenapa kasnya di debit? Karena kan di sini PT Indofood membutuhkan dana 100 juta. Nah, dan itu Bank Mandiri menyetujui memberi pinjaman sebesar 100 juta pada 1 Oktober. Berarti kita menerima uang dari Bank Mandiri, tapi dia merupakan utang wesel. Jadi kita menerima uang dengan judul kita menerima uang dengan judul uang yang kita terima itu adalah utang kita, yaitu utang wesel ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini ada contoh studi kasus pada 8 Maret CV usaha sukses belum PKP membeli barang dagangan kepada PT Indofood seharga 15 juta dengan menandatangani wesel 18%. Jangka waktu pelunasan wesel selama 3 bulan. Pencatatan persediaan menggunakan sistem fisik. Akun yang dibuka yaitu pembelian pada utang wesel dan beban bunga ya. Nah, jurnal pada saat transaksi pembelian dan penandatangan wesel adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah jurnal pada saat pembelian dan penandatanganan wesel, yaitu pada tanggal 8 Maret ya, yaitu adalah jurnal pembelian pada utang wesel. Jadi kita kayak melakukan pembelian barang ya, tetapi dalam hitungan dia merupakan utang wesel. Pada saat pelunasan, CV usaha sukses harus membayar sebesar nominal yang tercantum ya. Dalam wesel bayar ditambahkan dengan beban bunga yang harus dibayar. Perhitungan bunga yang dapat dilakukan sebagai berikut. Beban bunga wesel bayar 3 bulan. Nah, kita lihat di sini ya. Weselnya dibayar selama 3 bulan ya, jangka waktu pelunasannya 3 bulan tapi dengan bunga 18%, sehingga rumusnya adalah 15 juta dikali 18% dikali 3/12. 3 dapat dari mana? Yaitu adalah jangka waktu pelunasan, maka dapatlah 675. Sehingga utang wesel kita 15 juta dan beban bunga kita 675, maka kita akan membayar 5.675 ya. Untuk yang selanjutnya adalah studi kasus 4. Ini studi kasus 4 udah dijadikan satu semuanya ya. Kalau tadi kan di atas ini bisa, kalau ini udah dijadikan satu ya. CV usaha Jaya tanggal 5 Maret 2017 membeli barang sebesar 15 juta dari PT Piring Lombok dengan syarat N/30. CV usaha Jaya tanggal 5 April 2017 menarik wesel 18% dengan jangka waktu 30 hari untuk mengganti utang karena belum ada dana untuk membayar pada PT Piring Lombok. Akun yang dibuka yaitu kas, pembelian, utang dagang, utang wesel, dan beban bunga. Oke. Sebelum melakukan pencatatan, jadi kita hitung dulu beban bunganya berapa. Dia jangka waktunya itu adalah 30 hari ya. Berarti kalau misalnya dia hitungannya 30 hari, dalam 1 tahun itu ada berapa hari?
Nah, kalau misalnya dalam hitungannya bulan, berarti 1 tahun itu ada berapa bulan ya? Berarti 15 juta dikali 30 dibagi 360 dikali 18%. 18% dari mana? 18% ini dari soal ya, didapatlah 225.000. Oleh karena itu, kita membuat jurnalnya ini saat kita melakukan pembelian, jurnalnya itu adalah pembelian pada utang dagang sebesar 15 juta ya. Terus ini kayak pemindahan dari utang dagang menjadi utang wesel ya, sebesar 15 juta. Dan saat kita membayar utang wesel, yaitu utang wesel beban bunga pada seperti yang dijelaskan tadi di atas ya. Terus yang selanjutnya adalah ini adalah wesel yang tidak berbunga. Wesel yang tidak menyebutkan tingkat bunga tertentu dalam surat wesel yang bersangkutan peminjaman diwajibkan membayar jumlah yang lebih besar pada tanggal jatuh tempo dibandingkan dengan jumlah peminjaman yang diterima. Nah, lihat ya, kita lihat contoh studi kasus 5-nya. Pada tanggal 8 Maret 2017, TV Usaha Makmur membeli barang dagangan kepada PT Indofood sebesar 15 juta dengan menandatangani wesel. Jangka waktu pelunasan wesel selama 3 bulan. Pencatatan persediaan menggunakan sistem fisik. Nah, ini adalah jurnalnya. Jurnal pada saat transaksi pembelian penandatanganan wesel adalah sebagai berikut, masih sama ya. Nah, terus ini pada saat pelunasan TV Usaha sukses membayar sebesar nilai nominal yang tercantum dalam wesel bayar, tetapi tidak membayar bunga. Jadi kalau tadi kan ada bunganya, kalau ini tidak membayar, sehingga jurnalnya yaitu adalah utang wesel pada kas, jadi tidak ada beban bunga ya. Terus ini kita lihat ya, di sini ada studi kasus lagi. PT Indofood pada tanggal 1 Oktober menandatangani wesel tanpa bunga dengan nilai nominal 100 juta. Jangka waktu 4 bulan. Pada Bank Mandiri nilai tunai wesel adalah 96 juta ya. Akun yang dibuka adalah kas, utang wesel dan yang lainnya. Jurnalnya yaitu adalah kas, diskonto utang wesel pada utang wesel. Nah, nilai tunai wesel adalah 96 juta karena kita menerima uang itu sebesar 96 juta. Nah, kita mengajukan sebesar 100 juta. Nah, karena kita akan ada potongan yaitu diskonto utang wesel yaitu sebesar 4 juta, sehingga kita akan menerima 96 juta. Sehingga perhitungannya utang wesel kita adalah 100 juta. Jadi perhitungannya adalah yang kita bayarkan itu akan lebih besar daripada yang kita terima. Jadi itu ya. Selanjutnya, pada tanggal 5 April 2017, TV Usaha Makmur membeli barang dari PT Garuda Food seharga 10 juta dengan menandatangani wesel 20% per tahun dengan jangka waktu pelunasan wesel selama 3 bulan. CV Usaha Makmur menggunakan pencatatan persediaan dengan sistem fisik. Nah, berarti jurnalnya yaitu adalah pembelian pada utang wesel. Kita melakukan pembelian, utang wesel kita juga bertambah ya. CV Usaha Jaya tanggal 5 Maret 2017 membeli barang seharga 15 juta dari PT Piring Lombok dengan syarat N/30. Oleh karena itu diserahkan proses 30 hari dengan nilai nominal yang sama. Akun yang dibuka yaitu adalah pembelian dan utang wesel ya. Jadi tetap ya, jurnalnya masih sama 15 juta. TV Usaha Jaya tanggal 5 Maret menerima barang sebesar 15 juta dari PT Piring Lombok dengan syarat N/30. TV Usaha Jaya tanggal 5 Maret menarik wesel untuk mengganti utang karena belum ada dana yang membayar pada PT Piring Lombok. Nah, akun yang harus dibuka adalah sekian ya. Nah, jadi pertama dia diakui sebagai utang dagang dulu, baru dari utang dagang kita mengganti dia menjadi utang wesel. Jadi utang kita itu menjadi utang wesel ya. Nah, contoh studi kasus 10. CV Usaha Jaya tanggal 5 April 2017 membeli barang seharga 15 juta dari PT Piring Lombok dengan syarat N/30 dengan menarik wesel pada tanggal 5 April
akun yang dibuka yaitu adalah kas pembelian dan utang wesel. Nah, jadi kalau yang tadi kan kita membuat dulu menjadi utang dagang, baru kita tarik dia utang dagang itu menjadi utang wesel. Kalau ini karena kita melakukan jurnal untuk melakukan pembayaran, akun yang dibuka itu adalah kas pembelian dan utang wesel. Berarti jurnal yang akan kita pakai adalah yang pertama harus kita akui utang weselnya, pembelian pada utang wesel sebesar 50 juta. Baru itu untuk pembayarannya utang wesel pada kas sebesar 15 juta ya. Yang selanjutnya adalah utang penghasilan. Utang penghasilan adalah pendapatan yang diterima di muka, adalah penerimaan untuk pembayaran barang atau jasa yang akan diserahkan kepada pihak lain pada periode yang akan datang. Nah, ini adalah pendapatan yang kita terima di muka ya. Studi kasusnya ini kita bisa lihat, ada PT Sinarmas menyewakan gedung pada tanggal 1 Maret 2017 sebesar 60 juta kepada CV Aneka Jaya untuk 1 tahun terhitung sejak 1 Maret 2017 sampai 28 Februari 2018. Jurnal yang dibuat PT Sinarmas yaitu mencatat penerimaan sewa, jadi dia membayar sewa secara tunai atau sewa di pendapatan diterima di muka. Jadi kita mendapat pendapatan diterima di muka ya untuk 1 tahun ke depan. Biasanya itu terjadi ketika beban sewa ketika transaksi beban sewa, beban iklan dan yang lainnya. Kalau kita menerbitkan iklan ya, jadi beban seperti iklan dibayar muka atau sewa dibayar muka ya. Sewa yang berarti jurnalnya itu adalah kas pada pendapatan sewa karena kita menerima uang pada pendapatan sewa. Sewa yang telah lewat waktu tersebut adalah 10 bulan dari tanggal 1 Maret sampai 31 April. Nah, jadi kita harus membuatkan jurnal di tiap bulannya. Nah, berapa di tiap bulan, di tiap tahunnya sampai tanggal 31 April ya, dari Januari. Adapun sewa Januari 2018 sampai 28 Februari 2018 yang belum terpakai 2 bulan sebesar 10 juta. Jurnal penyesuaiannya adalah sebagai berikut. Nah, kalian bisa lihat ya. Jadi ibaratnya pendapatan sewa kita masih ada 10 juta sewa di ya. Nah, ini PT Indofood pada tanggal 20 April 2017 menerima penjualan barang dagang sebesar 12 juta. Jurnal yang harus dibuat PT Indofood pada tanggal 20 April adalah sebagai berikut. Menerima uang muka penjualan atas barang, berarti uang muka DP ya. Jadi biasa kita sebut DP. Kita menerima uang, kasih debit, lalu ini adalah keterangannya uang muka penjualan. Jadi penjualan kita akan berkurang karena kita telah memberikan DP karena mereka telah memberikan DP kepada kita ya. Itu sebesar 12 juta. Dapat dari sini ini 12 juta. Oke, itu saja penjelasan dari Miss Ernest hari ini. Nah, tugasnya untuk kalian yaitu coba ya. Coba untuk tugasnya yaitu kerjakan studi kasus 1 halaman 76 yang A, B, C, D, E ya. Oke, dikumpulkannya itu adalah besok ya. Dikumpulkannya besok sampai jam 6 sore. Miss Ernest tunggu dikumpulkan melalui email Miss Ernest yaitu yang kemarin ya, ernestakutansi@gmail.com ya. Miss Ernest tunggu tugasnya. Hanya itu saja penjelasan dari Miss Ernest. Miss Ernest ucapkan terima kasih untuk perhatian yang kalian berikan ya. Untuk penjelasan ini Miss Ernest berharap kalian tetap semangat meskipun kita melakukan pembelajaran melalui proses daring ya. Dan tetap rajin belajar, tingkatkan kemampuan, tingkatkan pengetahuan yang kalian punya. Jadi proses pembelajaran daring ini tidak menghalangi kalian untuk menjadi anak-anak yang terbaik dan anak-anak yang pintar ya. Tetap jaga kesehatan, jangan keluar rumah dulu. Bila keluar rumah,
Kalau ada urusan mendadak saja, itu pun keluar rumah hendak menggunakan masker dan membawa hand sanitizer agar kita bisa jauh-jauh dari segala virus ataupun penyakit. Bila ada salah-salah kata yang Miss Eros ucapkan, Miss Eros ucapkan terima kasih.